Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darin amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian fikih yang berhubungan dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utai ku fasal fima yubihul fitrah, yang memperbolehkan untuk berbuka, membatalkan puasa ya. Atau inum ail kibaru alladzi balagha aqsal kibar, orang yang sangat tua ya. Tapi di sini mungkin tua dalam segi umur, karena kadang-kadang ada yang orang umurnya banyak itu masih sehat, masih mungkin kuat puasa. Ada yang umurnya di bawahnya sudah tidak mampu puasa mungkin karena sakit-sakitan. Di sini dalam umur alladzi la yutiku asauma, yang tidak mampu untuk berpuasa karena sudah tua ya. Wal mari itu orang sakit alanti lalu jalau asifa, yang tidak bisa diharapkan sembuhnya karena mungkin sakitnya sudah menaun ya. Biqauli adil khobarah, ini mungkin ini pendapat dari tim medis bisa ya. Kalau di sini khobarah ali ya orang yang ngerti ya, waspada orang yang tahu. Jadi kalau sakit ya harusnya ya yang untuk di era sekarang ya yang paling mudah itu ya dokter ya, paling tahu dengan sakit orang tersebut, yang paling tahu ya daripada yang lain ya. Idza aftara fi Ramadan ya jamu kulan wa mutu amin. Jadi karena sudah tua dan sakit yang sulit sembuhnya atau mungkin tidak bisa sembuh sulitnya, apabila idza aftara fi Ramadan ya jamu kulan minuma mutun mutu amin di kulli yaumin, ya setiap hari dibayar satu mut. Ini kira-kira karena mut itu kalau di era dulu kan pakai telapak tangan ya, asalnya kan pakai telapak tangan zaman dahulu. Nah sekarang ini setelah ditimbang itu ya kira-kira antara 0,6 kilo sampai 0,75, 2/3 sampai 3/4 kilo ya, kalau ditimbang kira-kira dengan penelitian para ahli fikih ya. Wala qada alaihima, tidak usah nyaur karena sudah membayar tadi ya. Watajibu alima fidyah, yaitu wajib bayar fidyah tadi ya. Walau fakiron, fidyah tadi walaupun statusnya orang miskin ya. Miskin ya harus bayar. Ya kalau tidak bisa bayar tetap menjadi tanggungannya ya. Faina yastaqiru fi dimatiha, tetap menjadi tanggungan walaupun ya saat itu tidak bisa bayar karena tidak punya biaya untuk membayarnya, tetap jadi tanggungan karena puasanya kan wajib, tadi mutnya gantinya juga wajib itu mak. Kalau tidak punya uang, tidak punya dana ya tetap kewajiban, tidak tahu sampai kapan sampai punya ya.
Wala takjilu walayati takjilu bijati yaumin. Tidak bisa mensegerakan bayar beca tiap hari qabla dukhul lailati. Jadi ini akibatnya bukan namanya fidyah kalau dipaksa bayar sebelumnya ya, namanya amal biasa. Misalkan sebelum bulan Ramadan gitu ya, kemudian dibayar gak bisa, itu namanya bukan fidyah untuk bulan Ramadan, akibatnya hanya amal biasa ya. Wa yajuzu ta'jilu biyati kulli yamin fi. Jadi kalau waktunya sudah berjalan, misalkan puasanya hari ini walaupun belum maghrib, belum waktunya buka, sudah sah ini ya. Au fi lailatihi, atau malamnya ya, malamnya hari tadi ya, dibayar siangnya yang puasanya belum lunas, atau malamnya setelah berbuka tadi juga bisa ya. Walau qabla fajri, walaupun sebelum fajarnya, atau mungkin dibayar malam sebelum harinya ya, sebelum harinya puasa bisa ya. Ini maksudnya bulan puasa sudah berjalan tapi dibayar malamnya, besok puasa dibayar sekarang bisa. Kalau qabla dukhuli lailati tadi, ini gambarannya belum masuk bulan puasa ya. Wajibu al-haid wan nufasa al-iftar. Kalau orang haid datang bulan dan orang setelah melahirkan ya wajib ya, dalam arti puasanya tidak boleh biroman ini ya, mungkin puasa sifatnya puasa wajib ya. Puasa wajib kan bisa mungkin nyaur, atau mungkin juga puasanya orang yang punya nadar kan wajib juga tidak bisa. Walau kana an-nifas min alaqatin mubatin au min munjan al-balad. Walaupun nifas itu tidak berupa darah seperti biasa, berupa darah yang sudah kental, atau mungkin daging, atau mungkin tidak ada cairan gitu ya, kalau selesai berarti tidak ada cairannya ya. Tetap tidak diperbolehkan puasa. Walau sanulahuma al-imsak illa ilang qata adam fi asnaya. Dan tidak disunahkan imsak dalam arti tidak makan walaupun tidak niat ya. Illa ilang qata adam fi asnaya. Jadi kecuali memang kalau sudah dirasa di hari itu sudah tidak keluar, misalkan sampai zuhur atau asar tidak keluar, itu saya maghrib sunnah ya, bukan wajib, disunahkan untuk tidak melakukan aktivitas yang membatalkan puasa ya. Pausan imsak bagi zalika yaum, maka setelah dirasa kok sudah habis, selesai haidnya atau nifasnya, waktu sebelum huruf syamsi itu diusahakan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, karena ini berupa sunnah ya sunnah. Wa yajuzu al-iftar fi Ramadan lil musafir idza kana safaru tawilan jaizan. Orang bepergian ini boleh tidak berpuasa, syaratnya tawilan jaizan, puasanya bepergiannya jauh dan hal yang mubah. Lilladzi safar qasir, kalau perjalanan pendek hanya 10 kilo ya tidak boleh ya, 20 kilo ya. Al muharram, atau mungkin
jauh tapi tujuannya jelek, ingin merampok, ya tidak boleh, tidak berpuasa. Wa in tara safar batal fajr, walaupun perginya itu tadi setelah fajar, walaupun diketahui perginya, mungkin pergi dalam arti sudah diketahui pergi yang jauh itu mungkin berangkatnya kan malam ya, mungkin sampai tempatnya itu subuh gitu ya. Nah, tempatnya itu pas atau melebihi yang perjalanan panjang itu juga boleh ya, tidak harus panjang seharian penuh ya. Waktu sebentar saja melampaui fajar sudah tergolong pergi yang jauh ya. Wa bi khilafil fitri bil marid, ini dikecualikan berbuka dengan sakit ya. Tadi kan buka dengan bepergian. Wa bi khilafil fitri bil marid, dengan orang sakit beda ya. Fayubahu bihudusil marid asna'an nahar. Kalau orang sakit ini boleh ya, tengah-tengah siang sakit boleh berbuka ya, boleh tidak melanjutkan puasa ya. Kalau orang bepergian kan tadi sarannya harus jauh gitu. Dan bepergiannya yang tidak dilarang agama gitu. Liwujudi menggariti hari, karena orang sakit kan bukan kehendaknya. Bikilabi safar fa'in safarok qabla fajr jadalah. Kalau safar kan disengaja, bikilabi safar fa'in safarok qabla jadalah. Jadi kalau bepergian sebelum fajar, sebelum subuh, dia diperbolehkan untuk berbuka paginya walau ba'da niat semlain, walaupun malamnya itu niat, ternyata mungkin ada hal-hal yang menyebabkan harus pergi gitu, tidak tahu perginya mendadak, mungkin ini bisa berbuka, bisa tidak melanjutkan puasanya walaupun sudah niat. Lau qadara ala shaum min ghairi majarat. Tapi kalau orang bepergi tadi itu memang ya sebaiknya tetap berpuasa ya, sebaiknya wa antasumu khairul lakum gitu ya. Ini kalau tidak memberatkan. Kalau dirasa memberatkan ya tidak masalah, karena itu kan ada keringanan. Tapi walaupun diberi keringanan tetap disebutkan puasa lebih baik kalau tidak memberatkan. Wal afdal lau ayasuma idalam yaksul lau masaqat. Yang utama ya puasa apabila tidak mendatangkan keberatan. Liqouli ta'ala wa antasumu khairul lakum wa li barati dhimmah, dan bebas tanggungan. Kalau puasa kan tidak ada tanggungan, tidak ada kewajiban untuk puasa di hari lain. Wa hiyazati fadil waqti, dan mendapatkan keutamaan waktu, karena puasa di bulan Ramadan dengan puasa di luar bulan Ramadan, walaupun di luar tadi mengulangi atau bayar karena di bulan Ramadan pernah tidak puasa, itu kan beda. Memang sama wajibnya, itu kan wajibnya sama, karena yang satu wajibnya kan qadha. Ini bedanya dari sudut waktu. Waktunya kan di bulan Ramadan sangat istimewa ya. Wala yajuzu iftar lil malik illa idza qatalahu masaqatan sampai besok. Kalau di
sakit ini ya sebaiknya yang tahu kan dirinya sendiri ya. Kalau puasa dengan puasa sakitnya semakin berat ya sebaiknya tidak berpuasa ya. Tapi kalau di sini tubihu tayamuma ya, mungkin ini kan penjelasan di kitab ini ya. Ya tidak harus, walaupun tidak sampai membolehkan tayamum. Kalau tayamum kadang-kadang kan mungkin panas gitu ya. Karena ada yang sakit itu tidak panas, kena air jadi masalah. Ya pokoknya yang paling gampang itu ya konsultasi di dokter ya. Kalau di sini memang disebutkan tubihu tayamuma syaratnya. Masa kot saat itu tayamum. Kayak kofa minu mauduron mimauduroti. Ya sepertinya dia itu takut dengan beberapa hal yang menjadikan badannya semakin bermasalah ya. Almaroti fibabi. Jadi karena dengan puasa menyebabkan kesehatan semakin lemas atau mungkin semakin tidak menentu sehatnya gitu. Wa inta tapi sabedalik ini kalau orang tadi melakukan seenaknya itu akibatnya jadi masalah ya. Menurut Ibnu Hajar ini kan sudah masalah istihadiyah ya, karena menurut sebagian ulama yaitu Ibnu Hajar. Kaan ta'ato ma yumarriduhu qasdan. Ini apa ya? Ada orang yang sakit misalnya, tapi melakukan hal yang sakitnya tambah parah gitu. Li'anau la yunsabu ilaihi. Jadi makanya ini tidak bisa disandarkan kepada orang sakit. Kalau orang sakit ya jangan seperti itu ya. Ini kan akibatnya mencari-cari supaya tetap tidak puasa, walaupun mungkin sakitnya ringan, tapi kalau mungkin melakukan hal yang bisa memberatkan sakitnya ya itu kan tidak boleh juga ya. Wajud al-fitu li ghalabatil ju' wal atas. Di sini disebutkan orang boleh berbuka, tidak boleh li ghalabatil ju' wal atas. Ini sangat lapar dan sangat haus. Bikaisu yakhofu minaso ma'akdima mubiha tayamumin. Seperti tadi ya, sampai membolehkan tayamum. Wajibun niatut tarakhus indal fitati. Walaupun dia tidak berpuasa, tapi dia harus niat tidak puasanya tadi bukan hanya enak-enakan, tetapi niat karena dia sangat berat, laparnya sangat berat, hausnya, niat ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala musafirin pamaridin. Yurja baruhu. Orang pergi atau mungkin sakit yang masih mungkin diharapkan sembuhnya. Wa man ghalabau nawujuin kal hasudin. Dan orang yang yang seperti orang sakit tadi ya, orang yang sangat haus dan sangat lapar tadi, kal kasodin. Kasodin di sini contohnya tukang panen, wanafihim kiasan ala muksorin ta halala.
dikiaskan terhadap orang yang dikepung musuh untuk melepaskan diri. Jadi seperti orang puasa sepertinya dikepung oleh musuh, makan itu bagaikan melepaskan dari kepungan, makan melepaskan dari kesakitan gitu kan. Ini kalau di era sekarang ya, ini tidak hanya khasodin ya, wanawi ini mungkin seperti di ini pakai kontemporer ini ya. Karena sekarang ini banyak walaupun juga ada pekerjaan yang tidak banyak melelahkan ya, dan menghauskan. Seperti orang mungkin kerja di tambang atau mungkin di pabrik yang sangat panas seperti orang ngepan roti ya. Ini kan jelas itu ya panas ya, apalagi kerjanya 8 jam walaupun tidak sampai 8 jam di situ, dan minimal kan mungkin 6 sampai 7 jam ya. Saya pernah diberitahu itu setelah menghadap depan untuk memanggang roti itu, kemudian dia keluar sebentar menghadap kipas, kemudian masuk lagi, karena kan kalau terlalu lama gosong rotinya ya, sebentar kembali gitu ya. Atau mungkin di pabrik baja itu kan hubungan dengan api ya, atau mungkin di pabrik ini karbit ya, ini bisa ya. Wali tamayaza alfitu al-mufam ghairi, dan dibedakan itu tadi kan untuk membedakan buka yang diperbolehkan dari lainnya buka yang tidak diperbolehkan. La ala saikhin wa saikhotin wa malidin la yuja, beda ya. Kalau untuk orang tua, orang sakit yang tidak biar lama sembuhnya, dan orang hamil, orang untuk menyusui ya, ini beda dengan yang orang yang sangat lapar, sangat haus, pergi sakit yang bisa dia lakukan, beda ya. Kalau ini kan jelas nggak bisa, kalau sakit tua nggak bisa, sakit ini tidak usah puasa. Hamil mudik, kalau hamil mudik ini masih mungkin ya. Sama juga anil wanai. Jadi ini tidak dikiaskan kalau orang tua, orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan, dan orang hamil serta orang menyusui. Wa yajuzu al-iftar lil hamil wal mudik idza khafata. Tadi ya, orang hamil, orang yang menyusui bisa untuk tidak puasa idza khafata nasab, keduanya mengkhawatirkan dirinya sakit, ala anfusihima, sakit terhadap dirinya, au ala auladihima, atau kedua anaknya, baik dirinya atau kedua anaknya. Wamis luha al khasodun wal mulakun ya. Jadi wal amal jadi yang disamakan dengan hamil murdi ini adalah tadi seperti orang panen ya. Kalau panen kan di sawah, mungkin pas kerjanya siang, atau mungkin ini orang di pelaut, khususnya kalau ini yang paling itu kan lautnya, kalau pakai kapal kecil-kecil itu ya. Mungkin kalau kapal besar ya mungkin ya bukan pelaut ya, kan naik kapal itu. Tapi kan itu hubungannya kalau naik kapal jauh kan bepergian jauh. Ini mungkin dekat tapi hubungan dengan ahlul amal. Wa ahlul amal al-masak tadi ya, kerja berat ya, itu juga diperbolehkan. Wa amqadul lil gharib, dan orang yang menyelamatkan orang yang tenggelam. Kalau mungkin sekarang kan ada ini, ada dinas khusus yang
yang menyelamatkan tidak hanya orang tenggelam ya, orang kebakaran, tim SAR gitu ya, itu juga boleh tidak berpuasa ya, karena dia akan menyelamatkan nyawa orang lain ya. Wajib qad ala wa'ala. Tapi orang tadi itu harusnya untuk qada semuanya minal khaid wa nifal musai wa man alladhi wal khamdi wa man ulhiqa bihim ba'da tamakkun. Tadi orang-orang semuanya tadi ya harus mengulang puasanya, nyauri setelah ada kemungkinan untuk qada. Walau biyaumin qasirin antawil, walaupun ya walaupun mungkin bisa mengulang dicicil ya. Wa idza fata shaum bi ghairi udin kal murtad wa muta'amidil fitri. Apabila puasa tidak berpuasa tapi karena udzur, tanpa udzur, kal murtad, jelas murtad kan tidak wajib keluar Islam ya. Wa muta'amidil fitri, memang orang sengaja enggak puasa semaunya sendiri. Wa tarike tatbib, meninggalkan malam dalam arti tidak niat di malam hari. Makanya amdan dengan sengaja, tidak mau niat tapi sengaja, bukan lupa. Gini ya, ini kan kalau orang dari sudut ijtihadiyah ya, pendapat ulama, karena kalau di penjelasan asli mungkin tidak ada, ini kan sudah masa ijtihad. Kalau mungkin di Imam Syafi'i itu kan niat harus setiap malam. Tapi kalau menurut Imam Maliki ya khusus harus diingat, khusus pas hari pertama itu niatnya bisa dijamak. Niat puasa seluruhnya pada bulan ini misalnya, tapi pas hari pertama dan malam pertama. Harapannya dengan niat itu seandainya ada suatu malam lupa itu tidak masalah, puasanya tetap sah dan tidak mengulang nanti puasa. Kemudian ada lagi yang ini menurut Imam Hanafi beda lagi. Kalau Imam Hanafi itu seandainya lupa itu boleh, tapi kita harus niatnya sesuai dengan pendapat itu. Misalkan Imam Malik ya harus kita sesuai dengan pendapat Imam Malik. Kalau Abu Hanifah ya, itu syaratnya lupanya ya jangan sampai melampaui waktu zuhur ya, itu masih bisa niat ya, seandainya malamnya lupa. Nanti ada dua hal yang tadi yang perlu diingat ya. Kalau Imam Malik ini di awal bisa diniati secara global semuanya dalam nanti untuk antisipasi barangkali suatu malam lupa. Kalau menurut Abu Hanifah itu bisa ya, dengan syarat siangnya tidak sampai melampaui waktu dhuhur, walaupun itu puasa fardu ya. Tapi harus kita mengikuti pendapatnya dia, tidak melakukan semaunya sendiri. Karena ini kalau dari sudut agama, kalau semaunya sendiri nantinya punya dampak ya, jangan sampai ya di akhirat orang yang kita ikuti tidak mau bertanggung jawab. Wajaba qada'uha al-faur. Jadi kalau memang orang itu tidak puasa mokong, qada'nya faur ya, seketika lebaran buyar habis hari raya ya harus langsung berpuasa. Li hurija'an maksiat tarki al-muta'tibi. Jadi supaya dia tidak menanggung dosa yang semakin banyak. Mungkin hanya kita tidak tahu ya, yang mendapatkan juga Allah. Cuma secara fikih itu kalau tidak secara cepat ya dosanya bertambah. Tapi secara ilmu fikih ya, tapi kalau secara Allah kan ya tidak tahu, kita sama-sama tidak tahu ya. Wa bi anha ya jamu qada.
keadaan ini tadi diharuskan untuk qada walau fi safar. Jadi ya ini tadi orang yang bukanya atau tidak puasa ini sengaja, ini wajib cepat walaupun dia di tempat lain, maksudnya dalam waktu bepergian, tidak harus diam di rumah, bepergian pun juga harus puasa wanafi. Mungkin ya tidak bepergian sakit mungkin barang yang tidak harus wajib, karena tidak puasa tadi sengaja. Tapi kemungkinan ini ya kecil, ya mungkin saja kalau orang sudah dapat hidayah, mungkin saja kan apa yang sudah dulu tidak dilaksanakan kemudian disauri, mungkin saja kan suatu saat manusia kan hidayah akan datang dan tidak ada yang tahu. Ini takfir bitakhir layaku belum tadi, karena kalau orang tadi tidak berpuasa karena ada udzur sakit, itu kan nyaurnya mengulangi puasa itu kodoknya tidak harus seketika. Lah ini tadi tidak mendapatkan keringanan karena awalnya kan sengaja. Kemana kalau saya itu Muhammad al-Amdad ini menurut Sa'idnya Imam Sa'id. Mungkin yang lain mungkin tidak lagi ya, karena ini bagian dari istiadah. Karena perlu ketahui ya, ilmu fikih itu banyak hal yang sifatnya istiadah. Ada istiadah itu mau tidak mau juga banyak melibatkan subjektivitas. Makanya kita kalau tahu tentang hukum fikih, suatu hukum fikih, kita jangan mempunyai anggapan yang kita tahu itu lebih benar daripada yang diketahui orang lain. Jangan itu, keliru kalau punya pendapat. Berarti Anda kalau punya pendapat semacam itu, Anda harus lebih giat, lebih banyak lagi untuk membaca, karena ilmu fikih itu ladang khilafiyah ya. Banyak di situ khilaf, berbeda pendapat antar ulama. Seperti yang banyak semarak ini, seperti ini hukum bunga bank. Kalau sudah punya pendapat mengatakan bunga bank itu haram, ya jangan hanya menyalahkan yang tidak haram, karena Anda mungkin tahu itu dari orang yang menjelaskan itu saja. Anda harus mencari yang lain yang bunga bank tidak haram. Atau mungkin juga ini masalah aurat. Ada aurat wanita itu yang wajahnya ditutup, tapi ada yang tidak. Kalau tahunya Anda wajib ditutup, ya jangan menyalahkan yang wajahnya tidak ditutup ya. Karena itu masalah istiadah. Masalah istiadah itu ya tadi saya katakan, ulama yang satu mungkin beda dengan ulama yang lain. Sedangkan ketentuan akhir kan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang beristihad tadi. Tapi istihad itu juga mendapat pahala. Kenapa? Karena dia sudah mencurahkan pikiran, tenaga dan sebagainya untuk mendapatkan suatu hukum ya. Yang hukum itu mungkin masih tidak ada 100% pasti ya. Fa'in fata bi udhrin wajah qada atalaqi. Kalau udur qadanya bisa ditunda, tidak harus cepat. Wal qada at-ta'jil, memang yang paling utama adalah secepatnya. Musyariatan, jadi gampangannya kalau ada udur ya silakan dipercepat, walaupun cepatnya itu tidak seperti yang orang yang tanpa udur tadi ya. Li bara'ati dimmati, karena dengan mengqadha yang tidak kan sudah terbebas dari tanggungan. Nah, qad yajibu ila dzaikin. Ya kadang-kadang itu jadi wajib ya. Mengulangi atau qadha itu kadang-kadang wajib. Karena apa? Mungkin begini. Kalau kita ini pas bulan puasa ini tidak puasa 3 hari misalkan. Kemudian kita
akan sampai datang puasa berikutnya, belum qadha, dan itu waktunya mepet. Waktunya mepet ya kira-kira 3 hari atau itu jadinya wajib faur, tidak bisa ditunda. Karena ya nyaure walaupun qadhanya itu tidak harus secepat setelah tidak puasa, tapi apa ya? Asalnya kan dia tidak puasa-puasa, akibatnya sampai datang bulan puasa berikutnya. Ka'al lam yabki ila Ramadan illa qadral ayyam allati alaih. Ya, seperti tidak akan ini ya. Tidak tersisa ya hari-hari di Ramadan kecuali hanya untuk puasa itu tadi, ya harus sifat wajib, ya gak bisa ditunda karena mepet. Pas misalkan tidak puasa 3 hari, tinggal 3 hari kemudian masuk bulan Ramadan berikutnya, itu hukumnya sudah cepatnya mengulangi puasa atau qadha. Sampai di sini penjelasan saya tentang hal-hal yang berhubungan dengan puasa, hal yang berhubungan dengan membatalkan puasa, yang boleh melakukan buka di bulan puasa itu siapa saja, keadaan bagaimanapun, itu ada aturannya, tidak semaunya sendiri. Ada yang mungkin diperbolehkan makan, atau mungkin melakukan yang membatalkan puasa, ada yang tidak diperbolehkan, bahkan ada yang wajib gitu. Barangkali penjelasan bacaan ada yang mungkin sedikit keliru, saya menerima masukan agar ke depan semakin baik. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.